sektor keuangan merupakan bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, maka sektor keuangan akan menjadi kerdil. Oleh karena itu, tugas dari DPR dan pemerintah untuk bisa merumuskan Undang-Undang PPSK demi menjaga kepercayaan tersebut. Banyak poin yang akan dibahas di rancangan Undang-Undang PPSK ini, di antaranya perlindungan masyarakat dari pinjol, aturan mengenai cryptocurrency, perbaikan sistem asuransi, dan yang terbaru adalah wacana koperasi masuk ke dalam pengawasan OJK. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menjelaskan rancangan Undang-Undang PPSK bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan dan OJK sehingga dapat mengatur dan mengawasi produk-produk keuangan yang beredar di masyarakat, terutama yang berbentuk pinjaman online. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin pengawasan OJK ini betul-betul bisa efektif ya untuk menangani pinjol-pinjol itu. Juga nggak boleh lupa ada perlindungan konsumen yang juga harus diperkuat. Selain persoalan pinjaman online, Komisi 11 juga menilai perlu ada regulasi yang mengatur keberadaan mata uang digital. Hal itu dikarenakan animo masyarakat terhadap kripto sebagai investasi sangat tinggi. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, saat ini regulasi keberadaan digital currency sedang dipersiapkan dalam RUU PPSK. Ada beberapa poin. Yang pertama poin terkait masalah uang digital atau digital currency seperti kripto, seperti Bitcoin dan lain sebagainya yang sudah mulai marak. Adanya rencana bahwa koperasi akan diawasi oleh OJK menimbulkan pro dan kontra, mengingat koperasi berbeda dengan industri keuangan lainnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Wartiah menyatakan, koperasi akan kehilangan jati dirinya jika diawasi oleh OJK. Pengelolaan koperasi lebih tepat dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dengan memperketat pengawasan. Dari kami sendiri tentu berharap agar pengawasan itu kembali ke Kementerian Koperasi. Adapun kalau ada hal-hal yang misalnya masih rendahnya SDM dalam pengawasan itu kan bisa diatasi ke depan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah mengatakan ruh dari koperasi yaitu dari, oleh, dan untuk anggota harus dipertahankan. Meski demikian, profesionalitas pengelolaan koperasi juga harus ditingkatkan. Sejatinya kami juga tidak mengharapkan koperasi yang milik masyarakat masuk dalam ranah industri. Tetapi banyak masukan debatable karena banyak juga hari ini koperasi yang open loop yang memang terbuka selain untuk anggotanya. Pendapat berbeda diungkapkan oleh anggota Komisi 11 Heri Gunawan. Menurutnya pengawasan koperasi di bawah OJK perlu untuk dipertimbangkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari koperasi lantaran belum bisa mengakses bank. Kita mengerti terkait masalah sokoguru pembentukan koperasi, kami sangat memahami itu. Tetapi bagaimana kalau permodalan dari anggota digunakan untuk investasi di luar kewajaran? Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa Wardoyo menegaskan, koperasi yang diawasi oleh OJK yaitu yang menuju ke industri jasa keuangan dan bisnis, bukan koperasi yang bersistem tertutup dan terbatas. Sehingga sektor jasa keuangan inilah yang mestinya yang harus diawasi oleh OJK. Kalau nanti masuk ke koperasi yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan, kan sudah ada klasifikasi. Kalau dari sektor jasa keuangan ini betul-betul untuk bisnis. RUU PPSK diharapkan memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dari praktik kejahatan cyber dalam menggunakan mata uang digital. Tak hanya itu, perlindungan terhadap anggota koperasi simpan pinjam juga akan ditingkatkan. Dan yang paling penting, pendidikan masyarakat akan sistem keuangan perlu digencarkan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Karena saat ini, mayoritas sistem keuangan sudah menerapkan sistem digital.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.